Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mentari Udaya dengan NIM 2512014. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas remedial ilmu pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari masing-masing istilah tarbiyah, talim, dan ta'dib. Tarbiyah dikenal dengan istilah pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan membimbing seseorang agar ia berkembang secara optimal. Pendidikan merupakan usaha untuk membimbing dan membina akhlak, etika, dan moral seseorang. Sedangkan taklim secara istilah, taklim dikenal dengan arti pengajaran. Pengajaran adalah proses mentransfer ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Pengajaran dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki ilmu. Dan takdib berarti penanaman adab, akhlak, dan perilaku yang baik sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup dari ilmu pendidikan Islam? Yang pertama, akidah. Akidah adalah bagaimana cara kita bersikap sesuai dengan mempelajari rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia, diri kita sendiri, dan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan syariah. Mengetahui mana yang halal dan haram, adab setiap hari-hari, dan bermuamalah. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan Al-Quran dan hadis. Kita harus membaca, menghafal, dan memahami isi Al-Quran. Yang kelima, sejarah kebudayaan Islam. Kita harus mengikuti suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang keenam, PJOK. Senam setiap 1 minggu sekali, contoh setiap pagi hari Senin, hari Jumat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori behavioristik dalam pendidikan Islam, yang meliputi yang pertama tokoh, yang kedua prinsip teori behavioristik, yang ketiga implementasi pendidikan Islam. Yang pertama, behavioristik menurut Skinner adalah respon atau perilaku tertentu yang digunakan dengan metode melatih dan pembentukan pembiasaan. B. 1. Objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua tingkah laku dikembalikan secara refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan diukur memiliki makna tertentu. Yang kelima, aspek mental, dari kesadaran yang dimiliki, bentuk fisik yang harus dihindari. Yang keenam, stimulasi dan respon. Yang ketiga, behavioristik ini itu respon dan juga stimulus. Respon ini apa yang dihasilkan siswa, sedangkan stimulus ini apa yang diberikan guru behavioristik. Behavioristik ini membentuk kebiasaan diri kita sendiri seperti pembiasaan ibadah, keteladanan, dan lain-lain. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang diterapkan dalam pendidikan Islam. Jelaskan bagaimana hubungan antara teori belajar humanistik dengan penerapan di lembaga pendidikan nasional ini. Jawabannya adalah teori belajar humanistik adalah suatu teori yang mengedepankan bagaimana cara memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi diri, emosi, dan kepribadiannya. Dari penjelasan di atas, hubungan antara teori humanistik dan PAUD adalah setelah peserta didik memahami cara memanusiakan manusia, akan melatih potensi anak, melatih emosi dan pembentukan kesadaran seorang anak. Penerapannya adalah teori humanistik yang pertama, pemahaman tentang tujuan hidup. Yang kedua, moral, nilai, dan kemanusiaan. Yang ketiga, etika dan spiritualitas. Yang kelima, komunikasi dan empati. Hubungannya dengan pendidikan Islam manusia dini adalah anak diajarkan dengan tujuan hidupnya bagaimana cara beretika dan moral terhadap orang lain. Kita bisa mengajak anak untuk bermain yang dapat melatih emosi dan kesadarannya. Pendidik memberikan pembelajaran dan mencontohkan bagaimana anak dididik harus berkomunikasi yang sopan terhadap orang lain dan menumbuhkan rasa empati untuk anak tersebut
untuk tolong menolong.